Nah, di hadapan kalian ada seorang anak yang sedang menghirup segarnya udara di pagi hari. Apakah kamu sering menghirup udara di pagi hari? Nah, udara di pagi hari itu sangat segar dan baik untuk paru-paru kita. Alat pernapasannya manusia adalah paru-paru. Sedangkan organ pernapasan manusia itu mulai dari hidung, kemudian faring, laring, batang tenggorokan, bronkus, kemudian bronkiolus dan alveolus. Bronkiolus dan alveolus ada di dalam paru-paru kita. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru kita adalah di alveolus. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih proses pernapasan pada manusia. Bernapas itu adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh kita. Kegiatan bernapas itu membutuhkan kekuatan otot. Otot apa yang digunakan? Otot pernapasan utama itu adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh, di bawah rongga dada. Diafragma bentuknya itu mirip seperti kubah. Nah, perhatikan gambar ini. Yang mana diafragmanya? Nah, diafragma adalah ini yang ditunjuk oleh panah. Perhatikan juga panah yang ibu tunjuk. Nah, ini diafragma. Yang ini diafragma. Ini diafragma ya. Bentuknya seperti kubah di rongga dada kita. Ini adalah otot untuk pernapasan. Proses pernapasan manusia itu dibagi menjadi dua. Ada proses menghirup udara atau yang disebut dengan inspirasi, ada proses menghembuskan udara yang disebut dengan ekspirasi. Kita akan bahas proses menghirup udara terlebih dahulu. Pertama, udara masuk melalui hidung. Setelah itu, udara yang masuk melalui hidung ini akan disaring oleh lendir dan rambut hidung. Setelah itu, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar, tulang rusuk bergerak ke atas. Kemudian paru-paru kita mengembang, rongga dada membesar, kemudian gas oksigen diserap oleh alveolus. Coba sambil dilihat gambarnya, di sini udara masuk, kemudian tulang rusuknya bergerak ke atas, kemudian diafragmanya berkontraksi menjadi lebih datar. Nih diafragmanya yang ini, perhatikan panahnya, diafragmanya jadi lebih datar, tulang rusuknya bergerak ke atas, paru-parunya mengembang. Setelah paru-paru mengembang, maka oksigen diserap oleh alveolus. Itu proses ketika kita menghirup udara. Udara masuk melalui hidung, kemudian diafragmanya berkontraksi, rusuknya bergerak ke atas, kemudian paru-parunya mengembang dan oksigen diserap oleh alveolus. Selanjutnya, setelah dihirup, udara yang kita hirup itu nanti bertukar oksigen dengan karbon dioksidanya dan akan ada proses menghembuskan udara. Nah, proses penghembusan udara pertama di sini otot diafragma akan relaksasi. Ya, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk akan mengendur, paru-parunya mengempis, dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Kemudian udara keluar melalui saluran pernapasan dan udara apa yang dikeluarkan gasnya? Namanya gas karbon dioksida beserta uap air. Jadi di sini pertama diafragmanya ini, perhatikan yang ini diafragmanya bergerak ke atas, kemudian tulang rusuknya bergerak ke dalam atau kembali ke semula. Paru-parunya mengempis, mengecil kembali, dan udara keluar dari tubuh kita. Udara yang keluar adalah karbon dioksida. Nah, perhatikan ya. Di sini udara masuk, paru-paru mengembang, diafragma naik. Untuk ekspirasi, diafragmanya turun, paru-paru mengempis, udara keluar. Perhatikan lagi. Diperhatikan panahnya. Oke, sekali lagi ya. Udara masuk, paru-paru mengembang, kemudian diafragma naik. Pada ekspirasi, diafragma turun, paru-paru mengempis, udara keluar.
Nah, pengaturan pernapasan itu diperlukan selain pada saat kita berolahraga, juga diperlukan saat kita menyanyi. Nah, kita akan kembali membahas tentang tangga nada diatonis. Kemarin kita sudah membahas tangga nada diatonis mayor. Sekarang kita akan membahas tentang tangga nada diatonis minor. Ya. Tangga nada diatonis minor adalah seperti ini. Oke, yang kalau kemarin mulainya yang mayor itu dari C atau dari Do, kalau minor ini mulainya dari A atau dari La. Kita ulang kembali ya, yang huruf atas ini namanya nama nada. Yang angka ini namanya notasi angka. Yang bawah nih yang 1 setengah 1 1 1 setengah 1 ini namanya interval nada. Ciri nada diatonis minor. Yang pertama, lagunya sifatnya sedih. Kalau diatonis minor itu ciri utamanya lagunya sifatnya sedih dan lagunya kurang bersemangat. Selain itu, melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada La. Ya, jadi ciri nada diatonis minor, lagunya bersifat sedih, kurang bersemangat, dan melodi lagunya biasanya diawali dan diakhiri dengan nada La. Apa saja contoh lagu diatonis minor? Ada lagu syukur, gugur bunga, himne guru, mengheningkan cipta, Indonesia Pusaka, dan sebagainya.